Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Haryono 96. Baik kawan-kawan, kita masuk ke modul 4 pedagogik part 2 terlengkap dari mulai soal lambat 21, RPP, PTK, dan kepribadian. Silakan ikuti setiap modul dan part-partnya. Lihat deskripsi ya. Baik, kita langsung ke pembahasan soal. Rumusan tujuan berikut yang menggambarkan adanya integrasi TIK dalam pembelajaran adalah: A. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mendeskripsikan ciri-ciri tumbuhan dikotil. B. Melalui kegiatan wawancara dengan petugas kelurahan, peserta didik akan dapat menjelaskan struktur pemerintahan desa. C. Melalui pengamatan video animasi, peserta didik akan dapat menjelaskan proses fotosintesis. D. Melalui pengamatan tumbuhan di lingkungan sekitar, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri bunga sempurna dan tak sempurna. Coba dijawab dulu kawan-kawan. Jawabannya C. Melalui pengamatan video animasi, peserta didik akan dapat menjelaskan proses fotosintesis. Next, hal pertama yang perlu dipikirkan ketika akan merancang pembelajaran blended learning adalah: A. Memilih dan menentukan kegiatan pembelajaran. B. Memilih dan menentukan strategi pembelajaran. C. Menentukan model blended learning akan diterapkan. D. Memilih dan menentukan teknologi e-learning yang akan dipakai. Jawabannya C. Menentukan model blended learning akan diterapkan. Next, dalam menyusun rencana pembelajaran blended learning, komponen yang bisa langsung dipindahkan dari RPP konvensional ke RPP blended learning tanpa penyesuaian diantaranya yaitu: A. Tujuan pembelajaran. B. Identitas RPP. C. Kegiatan pembelajaran. D. Media pembelajaran. Jawabannya B. Identitas RPP. Next, berikut ini merupakan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika akan menentukan model blended learning yang akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, kecuali A. Tingkatan usia peserta didik. B. Kondisi komputer dan jaringan internet sekolah. C. Aplikasi teknologi e-learning mendukung model yang dipilih. D. Prestasi dan hasil belajar peserta didik. Jawabannya D. Prestasi dan hasil belajar peserta didik. Next. Di bawah ini yang merupakan rumusan tujuan pembelajaran yang mengandung unsur berpikir tingkat tinggi yaitu: A. Melalui pengamatan teks lagu, peserta didik dapat menjelaskan pola irama lagu anak dengan tepat. B. Melalui pengamatan teks lagu, peserta didik dapat menerapkan pola irama lagu anak dengan tepat. C. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis konsep-konsep yang saling berkaitan dalam teks non-fiksi dengan tepat. D. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan konsep-konsep yang saling berkaitan dalam teks non-fiksi dengan tepat. Jawabannya C. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis konsep-konsep yang saling berkaitan dalam teks non-fiksi dengan tepat. Next. Berikut merupakan kegiatan menyiapkan bahan atau media atau sumber belajar daring atau online, yaitu A. Menggugah bahan atau sumber belajar pada aplikasi LMS. B. Mendownload bahan atau sumber belajar yang dibutuhkan dari internet. C. Menggugah bahan atau sumber belajar pada email. D. Men-share bahan sumber belajar untuk peserta didik pada medsos. Jawabannya A. Menggugah bahan atau sumber belajar pada aplikasi LMS. Next, setiap aplikasi teknologi e-learning tidak lepas dari keunggulan dan kelemahan masing-masing. Di bawah ini yang merupakan kelemahan dari aplikasi LMS model adalah: kecuali A. Memerlukan tenaga ahli atau administrator untuk membangun dan mengolah sistemnya. B. Memerlukan biaya pengembangan dan pengolahan sistem pembelajaran yang relatif murah. C. Memerlukan perangkat komputer yang memiliki spesifikasi yang canggih. D. Memerlukan memori yang besar dan kecepatan akses koneksi jaringan internet.
Jawabannya B. Memerlukan biaya pengembangan dan pengolahan sistem pembelajaran yang relatif murah. Next, berikut ini termasuk aplikasi learning berbasis learning management system kecuali A. Moodle, B. Edmodo, C. Kologi, D. Zoom Cloud Meeting. Jawabannya D. Zoom Cloud Meeting. Di bawah ini yang merupakan aplikasi teknologi e-learning berbasis telekonferensi adalah A. Google Classroom, B. Cisco Webex, C. Edmodo, D. Moodle. Jawabannya B. Cisco Webex. Aplikasi teknologi e-learning berikut yang berbasis learning system manajemen cukup sederhana atau tidak kompleks adalah A. Google Classroom, B. Cisco Webex, C. Edmodo, D. Moodle. Jawabannya A. Google Classroom. Oke, next. Berikut merupakan pernyataan yang mengandung karakteristik pembelajaran berbasis proyek adalah A. Berpusat pada peserta didik dipandu oleh pertanyaan dan berbasis masalah. B. Pembelajaran dikemas dalam proyek melatih tanggung jawab dan selalu dalam kelompok. C. Keterlibatan penuh peserta didik dipandu pertanyaan menantang dan adanya produk akhir. D. Berorientasi keterampilan abad 21 mengembangkan keterampilan berpikir dan tidak selalu ada produk. E. Dipandu pertanyaan menantang mengembangkan belajar mandiri dan cocok untuk jenjang tertentu. Jawabannya C. Keterlibatan penuh peserta didik dipandu pertanyaan menantang dan adanya produk akhir. Oke, next. Salah satu aplikasi diterapkannya pembelajaran berbasis proyek kecuali A. Guru perlu menyediakan waktu yang cukup untuk memfasilitasi pembelajaran. B. Memerlukan durasi waktu yang cukup panjang dalam melaksanaannya. C. Memerlukan peralatan dan bahan yang cukup banyak. D. Memberikan kebebasan peserta didik untuk mengembangkan pertanyaan awal. E. Memberikan kebebasan peserta didik merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek. Jawabannya E. Memberikan kebebasan peserta didik merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek. Oke, next. Manakah rumusan tujuan pembelajaran berikut yang menunjukkan adanya pengembangan keterampilan tingkat tinggi atau HOTS? A. Melalui pertanyaan video, peserta didik mampu mengurutkan langkah-langkah pertolongan pertama dengan benar. B. Melalui tayangan video, peserta didik mampu mengurutkan langkah-langkah pertolongan pertama dengan benar. C. Melalui tayangan video, peserta didik mampu memadukan langkah-langkah pertolongan pertama dengan tepat. D. Melalui tayangan video, peserta didik mampu memodifikasi langkah-langkah pertolongan pertama dengan benar. E. Melalui tayangan video, peserta didik mampu mendeskripsikan langkah-langkah pertolongan pertama dengan benar. Jawabannya C. Melalui tayangan video, peserta didik mampu memadukan langkah-langkah pertolongan pertama dengan tepat. Oke, next. Bu Weni, seorang guru tari, ingin mengenalkan tarian baru kepada peserta didiknya. Bu Weni menginginkan peserta didiknya dapat memiliki kemampuan untuk memadukan unsur-unsur gerak tari Bali dan tari Jawa. Rumusan tujuan pembelajaran yang paling tepat adalah A. Melalui bacaan tari Bali dan Jawa, peserta didik dapat mendemonstrasikan kedua jenis tarian dengan baik. B. Melalui pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat memadukan unsur-unsur gerak tari dengan lincah. C. Melalui contoh video, peserta didik dapat merangkum kedua unsur gerak tari dengan benar. D. Melalui demonstrasi oleh guru, peserta didik dapat memadukan unsur gerak kedua tarian menjadi gerakan yang indah. E. Melalui penyajian contoh oleh guru, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur gerak dalam tari Jawa dan tari Bali dengan benar. Jawabannya D. Melalui demonstrasi oleh guru, peserta didik dapat memadukan unsur gerak kedua tari menjadi gerakan yang indah. Oke, next. Fungsi dari pertanyaan menantang dalam pembelajaran berbasis proyek adalah A. Sebagai bentuk pelaksanaan tes hasil belajar kognitif. B. Sebagai panduan bagi peserta didik dalam melaksanakan aktivitas. C. Sebagai sarana guru untuk mengukur kemampuan awal peserta didik.
D. Sebagai upaya untuk membangun motivasi peserta didik. E. Sebagai pelaksanaan proses tanya jawab. Jawabannya B. Sebagai panduan bagi peserta didik dalam melaksanakan aktivitas. Next, Pak Budi menyusun buku panduan dalam agar peserta didik dapat mengikuti langkah-langkah dalam buku panduan. Suatu skenario pembelajaran diciptakan oleh Pak Budi, namun topik, bahan, dan caranya ditentukan oleh peserta didik. Apa yang dilakukan Pak Budi merupakan penerapan model pembelajaran berbasis proyek. A. Proyek struktur. B. Proyek tidak terstruktur. C. Proyek semi struktur. D. Proyek mandiri. E. Proyek terbuka. Jawabannya C. Proyek semi terstruktur. Salah satu ciri pembelajaran berbasis proyek adalah dihasilkannya suatu produk akhir. Pernyataan berikut yang paling sesuai terkait produk dari pembelajaran berbasis proyek adalah: A. Produk harus benar-benar nyata sehingga dapat dilihat secara fisik. B. Produk akhir harus mencapai target dan kualitas sama untuk setiap kelompok. C. Produk dapat berwujud tangible atau nyata maupun non-tangible, tidak berbentuk fisik. D. Produk merupakan tujuan akhir sehingga bersifat bebas tanpa kriteria. E. Produk harus memiliki nilai jual yang tinggi dan mudah dipasarkan. Jawabannya C. Produk dapat berwujud tangible, nyata, maupun non-tangible, tidak nyata atau tidak berbentuk fisik. Berikut ini merupakan keunggulan pembelajaran berbasis proyek kecuali adalah: A. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. B. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. C. Meningkatkan kolaborasi. D. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. E. Memerlukan banyak peralatan dalam proses menjalankan proyek. Jawabannya E. Memerlukan banyak peralatan dalam proses menjalankan proyek. Oke, next. Pembelajaran berbasis proyek yang sudah berjalan perlu dikembangkan strateginya agar menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah: A. Melaksanakan penilaian produk akhir proyek peserta didik yang berhasil. B. Mengevaluasi pengalaman peserta didik dan guru bersama-sama. C. Mengevaluasi jumlah peralatan dan biaya yang dikeluarkan. D. Mengevaluasi kinerja guru dalam memfasilitasi pembelajaran. E. Mengevaluasi jumlah peserta didik yang gagal mencapai target. Jawabannya B. Mengevaluasi pengalaman peserta didik dan guru bersama-sama. Oke, next. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian pembelajaran berbasis proyek adalah: A. Kompleksitas produk, kualitas produk, dan keaslian. B. Keaslian, relevansi dengan mata pelajaran, dan kemampuan pengolahan. C. Kemampuan peserta didik, dukungan biaya dan peralatan. D. Kompleksitas masalah, jumlah kelompok, dan kinerja guru. E. Keunikan produk, kebaruan produk, dan keaslian produk. Jawabannya B. Keaslian, relevansi dengan mata pelajaran, dan kemampuan pengelolaan. Oke, baik kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe gratis, maka kawan-kawan harus subscribe. Dan saya doakan semoga kawan-kawan semua lulus. Kita jumpa lagi di part-part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.